Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Journal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan yang seperti kalian lihat di depan layar kalian itu adalah grafik gold yang sudah ada entry point ya. Jadi kemarin puji Tuhan kita dapat dua kali entry ya. Itu pertama entry buy, yang kedua itu ada entry sell ya. Untuk entry sell mungkin kebanyakan dari kalian dapat ya, karena itu sell point FVG yang sudah kita bahas di video sebelumnya atau video kemarin. Jadi kalau kalian ada ngeh nih ya, atau ada nonton ya, pasti ada nonton dong ya, karena video kemarin itu sudah tayang ya di YouTube Journal Trading ID. Jadi teman-teman ya, jadi kalau udah nonton kalian dipastikan sudah dapat sell juga, dan sellnya itu lumayan ya, nggak kaleng-kaleng gitu teman-teman ya. Ini sellnya itu dari 366 ya sampai 3355 itu sekitar 100 pip ya. Terus kalau misalkan buy-nya kalau kalian ada dapat juga ya, ini dari sini ya sampai atas itu kurang lebih 100 pip juga, jadi total 200 pip untuk buy dan juga sell-nya gitu teman-teman ya. Untuk di learning center pun dapat ya. Jadi di learning center di bagian daily outlook ya, ini kita juga ada, kemudian di coretan outlook ya. Nah ini kemarin pertimbangan dari learning center ya, ini pertimbangan learning center. Saya ada kasih mumpung market sideways, ini ada volume buyer mulai muncul ya. Jadi ini ada oil ya. Nah ini setupnya ini ya. Terus ini power ya dari CSM. Nah, terus ini hasil dari outlooknya atau setupnya untuk buy on breakout ya di learning center. Ini saya kasih di jam 13.59 atau jam 2 siang ya, untuk 13 Agustus ya teman-teman ya. Nah kebetulan OI datanya mengacu pada 2 FVG, udah kita tandain pada outlook. Yang pertama itu terminal 1 ada di 3366, 3375, itu ada kita bahas juga di video sebelumnya. Kemudian terminal 2 itu ada di 3385 dan 3390. Ini ada FVG 1 hours plus QM 4 jam gitu ya. Nah ini udah mulai running 5 poin ya, atau 50 pip. Nah ini kita ada oil juga hit trace ya. Ini kalau oil kita hit trace ya 32 pip. Nah kemudian XAUUSD kita lanjut ya, ini udah 100 pip ya. Jadi di jam berapa tuh, jam 16.48 ya, atau mau dekat-dekat jam 5 lah. Ini XAUUSD sudah running kurang lebih 100 pip ya, untuk ngegantiin SLM oil kemarin gitu teman-teman. Ini juga dari hasil analisa yang seperti ini ya, jadi memang acuannya banyak gitu teman-teman. Nah kemudian terus kalau kalian perhatikan lagi di bagian daily outlook ini ya, ini saya ada kasih juga nih sell point FVG ya 3366, 3373 gitu. Ini Watson ya gitu. Ini juga saya ada kasih ke YouTube kok, jadi sama ya untuk mappingnya gitu. Tergantung kalian mau nonton. Kalau misalkan nonton kalian terapin, kalian dapat profit juga, itu puji Tuhan profitnya untuk kalian gitu. Nah terus ini ada juga ya, nah seperti ini. Jadi pastikan, saya udah ngomong dari hasil outlook untuk gold kemarin, saya pastikan untuk kalian semua udah dapat sell di area FVG 3366 dan buy di breakout zone 3356 gitu. Nah, kalau masih bingung, kalian boleh cek langsung ke bagian topik tahapan belajar ini untuk kalian join learning center. Jadi kalau kalian mau join learning center, kita ada bagian tahapan belajar juga untuk kalian bisa entry seperti yang saya entry di learning center ini sendiri. Data yang seperti saya mapping untuk kalian itu juga kita pelajarin di learning center ya teman-teman ya gitu. Nah ini ada learning center ya, kemudian kita juga ada premium ya. Nah premium seperti ini. Nah bedanya premium itu biasa lebih ke arah scalping ya teman-teman ya. Kalau learning center itu memang lebih ke arah intraday. Jadi memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau premium itu nggak banyak fiturnya ya, cuma memang signal only gitu. Nah kalau learning center ini memang fiturnya banyak, bahkan kita sekarang udah mulai masuk ke saham gitu ya, karena memang kemarin kita ada call BBRI juga ya. Nah puji Tuhan BBRI juga lagi running gitu ya. Nah, ini BBRI sorry di sini. Nah ini BBRI juga lagi running, sekarang udah di 470 ya teman-teman ya gitu. Ini kita call mulai dari 3750 gitu. Ini kayak saya juga ada call ke publik juga ke YouTube ya. Jadi untuk kalian dapat congrats juga ya, karena memang kita lagi cuan luber ya dalam 2 minggu terakhir ini gitu teman-teman. Mau kalian ikut ya ke
Learning Center, kalian boleh langsung chat admin bilang mau join ya Learning Center. Dan di Learning Center ini kita ada diskusi ya, kemudian kita ada kalender, open interest data, daily outlook ya, terus ini tahapan belajar seperti ini ya teman-teman ya. Nah lalu kita ada juga nih, ini untuk yang belajar ya, bagi yang mau belajar gitu. Nah ini memang difokuskan lebih ke arah belajar juga gitu. Dan kita nanti juga akan ada susun ya untuk live nya teman-teman. Nah seperti ini kita ada live juga gitu. Oke. Nah kemudian ya sekarang kita mau lanjut untuk bahas-bahas lagi nih mengenai gold di hari ini ya, Kamis ya. Nah ini kan udah dapat ya. Oke. Untuk open interest data CSM itu sudah saya update ya untuk yang sesi Asia. Nanti kita akan update lagi untuk sesi London sama sesi US gitu. Kalian bisa pokoknya stay tune aja di channel Telegram ya. Kalau untuk ini yang pertama kita mau bahas dulu untuk news ya. News hari ini kita ada PPI sama jobless claim itu di jam 19.30 untuk newsnya teman-teman ya. Newsnya di jam 19.30 ada PPI dan jobless claim. Kalau kita lihat dari inisial jobless claim ya, memang sini ada 226 ke 225, ada penurunan sedikit ya, tipis banget penurunannya. Sebenarnya cukup bagus, artinya jobless claim ini memang bisa memberikan sinyal yang cukup positif untuk USD dan nanti bisa menekan harga gold ya. Kalau memang in case benar di bawah 2266 gitu, artinya USD-nya positif naik, goldnya bisa negatif turun gitu. Nah kemudian kalau PPI ini, PPI terjadi emang kemarin kan kalau kita perhatikan ya di hari Selasa kemarin itu CPI memang mengalami kenaikan sedikit ya, tipis banget kenaikannya. Ini bisa mendorong juga kenaikan untuk PPI ya, ini dari 0,0 ke 0,2 forecastnya. Kalau memang PPI bagus ya, terus jobless claim juga bagus ya, ini bisa memberikan efek yang positif ya untuk USD sehingga bisa menekan harga gold untuk kembali turun gitu. Itu kalau kita perhatikan dari hasil news yang sebelumnya. Tapi let's see nanti angka forecastnya bagaimana, itu yang akan kita perhatikan di malam hari ini teman-teman ya. Kemudian untuk open interest data ya, ini open interest data udah upload ya. Nah untuk OI data ya, di sini kita lihat bahwa 3400 itu masih menjadi permaisuri untuk banyak target level ya yang memang ingin dicapai oleh trader gitu teman-teman ya. 3400, 3410, 3425 ini menjadi potensi cukup positif ya. Lalu di bawah 3400 itu ada 3380, 3375, 3370 ya. Kemudian 3360 dan 3350 gitu. Sebenarnya di bawahnya ini agak sepi gitu, tapi kalau kita perhatikan memang di atas juga cenderung sepi, terutama di 3400, 3410 dan 3425 ini memang cukup ramai gitu. Jadi tiga level ini cukup ramai, harus kita perhatikan. Sekarang kan ada di 3363 ya, 3364 ya. Nah, jadi kita perlu perhatikan itu adalah area opennya dia. Harga gold ini dia open di 3357. Di 3357 berarti kita ambil di 3350 aja. Gitu. Oke, 3350. Nah, ini ya. Nah, ini 3350. Nah, 3350 ya. Ini berarti di atas 3350 dia masih ngejar atas lagi. Itu ada 3380, 3390 ya. Kemudian 3400 dan 3410, lalu terakhir itu di 3425 gitu. Nah ini kalau misalkan gold menunjukkan kenaikan ya, dia berhasil naik, break di mana? Break di atas 3390 gitu. Nah tapi kalau kita perhatikan dari data yang ada untuk USD malam ini memang cenderung mendorong emas untuk melakukan penurunan gitu teman-teman ya. Jadinya kalau in case dia turun di bawah 3350 ya, itu dia bisa lanjut ke mana? Nah, ini cukup besar, itu di 3325, 3320 ya, terendah dia, ekstrimnya dia untuk hari ini. Lalu terdekat itu di 3335 gitu teman-teman. Oke. Ini untuk pergerakan movement ya, potensi dari gold ya. Sekarang itu dia masih ada di harga 3360, 3365 di sini sekarang ya. Dia masih tengah-tengah nih. Jadi sembari dia menunggu news ya, dia juga masih bergerak sideways juga gitu teman-teman. Oke.
Nah, lanjut lagi ya. Berarti kan tadi 3380 yaitu udah mulai ada pergerakan rejection. Nah, 3380 berarti di sini, 85 di sini. Pas banget sebenarnya 85 itu bertepatan dengan area QM di 4 jam sama FVG di 4 jam, teman-teman, gitu. Nah, ini kan FVG ya. Untuk 1 jam ini ya. Nah, ini ada FVG kecil gitu. Pas sih sebenarnya. OI data masih relate dengan yang kemarin. Nah, lalu ini kita hapus dulu. Oke, kemudian sekarang kita bahas ya. Jadi OI data clear ya. Ini ada rekapannya. Kalau OI tertinggi, per OI tertinggi itu bisa kalian lihat di channel Telegram Jono Trading ID, teman-teman, yang public ya, gitu. Lalu kita juga masih ada promo ya. Untuk yang mau join ya, tanggal bulan Agustus ini kita ada promo untuk 17-an ya, atau bulan Agustus. Di sini ada potongan harga plus tambahan masa aktif ya, lebih dari setengah bulan. Jadi kalian hampir dapat 1 bulanan ya. Nah, ini kalau kalian mau join langsung aja chat admin ya. Lalu kalau kalian mau cek untuk update report ya, live-nya itu bisa kalian cek di sini untuk bagian learning center dan juga premium gitu, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita mau cek bagian Excel USD secara teknikalnya tuh bagaimana. Tadi ini sudah, OI data juga udah ya. Nah, ini kita mau bahas lagi nih. Nah, ini kita pertama lihat dulu itu adalah struktur harganya bagaimana sih gitu. Yang perlu kita perhatikan itu struktur ya, struktur harga dulu. Jadi sebelum kita menganalisa pair apapun itu ya, baik itu Excel USD, terus Euro USD, BTC atau saham pun, kita mesti tahu dulu struktur harganya dia mengarahnya kemana gitu. Nah, kebetulan kita pakai struktur harga itu yang 1 hours ya, atau 1 jam gitu. Di 1 jam kita perhatikan di sini, ini ada low ya, kelihatan kan nih. Nah, ini ada low, ini ada high ya, ini ada low, ini ada high. Artinya dia strukturnya itu sedang posisi naik ya, untuk 1 hours-nya dia gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini masih relate nih dengan open interest data yang tadi kita ambil ya, gitu ya. Berarti di sini posisinya adalah lower height ya, lower height, kemudian di sini lower height juga, lalu di sini ada higher height ya, kemudian di sini juga ada higher height ya. Ini higher height baru gitu, ini higher height, itu higher height juga. Itu kemudian ya, berarti kan secara struktur dia masih dalam kondisi uptrend nih untuk intraday-nya gitu, teman-teman ya, kondisi uptrend. Dan dia juga mempertahankan posisinya itu di bagian trendline. Jadi ada trendline nih gitu ya, mulai terbentuk trendline. Nah, kalau kita coba cek ke atas ini, nah ini juga ada nih. Nah, cakep kan trendline-nya gitu. Berarti kan ini nyampe-nya kemana sih ini kalau kita perhatikan. Oke, ini sorry. Oke, ini aja. 1 ya, 2 3 4 5 6 7. Berarti ini ada potensi jadi LH baru nih di sini. Ya, dengan catatan LH ini akan terkonfirmasi dengan sempurna ya kalau dia bisa break dari mana. Nah, ini kalau dia bisa break dari sini. Ini udah bukan sell point ya. Nah, kalau dia bisa break dari sini, dari berapa tuh? Ini kita hapus. Ini udah ganti soalnya. Nah, ini lanjut lagi naik. Nah, kenaikannya itu bisa lanjut ke sini dengan catatan dia break di atas 3370 ya, 3370 ke atas. Ini kan ada FVG sebenarnya. FVG nya itu udah di breakout, udah nggak fresh lagi karena memang FVG itu kan cuma bisa sekali pakai ya. FVG udah dipakai yang di sini gitu, sama movement ini itu udah habis. Nah, ini udah nggak ada FVG lagi gitu. FVG selanjutnya itu ada di sini untuk sell point. Nah, ini kalian perlu perhatikan ya, usahakan kalau kalian jangan di skip ya. Selama dia bertahan ya. Nah, ini kan higher height ya. Height ini low, ini low height. Nah, berarti gini catatannya teman-teman ya. Kita boleh sell atau ambil jalur sell ketika harga sudah break di bawah 3353 ya. Dengan catatan dia tidak membuat higher height baru. Jadi higher height itu untuk saat ini kan masih di 3369 atau 3370 gitu kan. Nah, selama dia tidak membuat higher height baru ya,
kalian masih patokannya itu di 3353 untuk change of karakternya atau choice-nya itu sendiri ya. Tapi in case misalkan harga ngebuat higher height baru, artinya dia lebih tinggi dari 3369, berarti 3353 ini nggak bisa dijadikan patokan untuk choice lagi atau change of karakternya. Berarti nanti patokannya mana? Patokannya itu ada di 3358 gitu. Oke, jadi sekarang ini kita karena masih belum membuat higher height baru ya, jadi untuk patokannya itu masih di 3353 untuk saat ini gitu. Kemudian kalau dia udah bikin choice baru di sini ya, berarti kita bisa cari ancang-ancang sell gitu. Berarti di sini ada potensi terbentuk QM ya di 3365 ada QM, atau misalkan di area sini nih ya ada FVG sell. Nah itu kita baru boleh sell juga, itu juga boleh gitu. Dengan target di mana? Ini buy point SNR itu udah nggak kepake lagi ya. Nah ini bisa target ke bawah. Ini udah jadi SNR biasa. Ini udah jadi support ya. Support biasa gitu, bukan yang gimana lagi gitu. Soalnya udah kepake juga. Nah ini bisa turun lanjut ke 3324, 3316 gitu. Oke. Jadi kalau harganya udah di bawah 3353, kita fokus cari sell point gitu. Kalau misalkan dia balik lagi tapi ada closing candle ya di bawah 3353, berarti dia udah change of karakter. Dia kan turun nih ya kan, turun naik lagi ya. Nah berarti kita bisa cari sell di area QM ini gitu. Baik QM nya itu kalian bisa ambil range lah 3365 sampai 3370-an gitu. Nanti SL biasa di atas 3370. Karena kalau udah di atas 3370, menurut saya secara personal itu udah kurang legit lagi gitu ya. Ya, tapi kalian aturlah enaknya gimana. Ini kan kita discuss mengenai strategi yang bisa kita ambil ya. Nah kemudian itu strategi sell kita gitu. Kalau agresif mungkin bisa begitu breakout kalian cari ancang-ancang sell di time frame kecil ya. Time frame kecil misalkan di 5 menit, 15 menit itu kalian bisa ambil semua. Nah kemudian kalau mau cari ancang-ancang buy, nah tadi skenario sell ya. Skenario sell tadi target pokoknya sampai 3324, 3316 gitu, itu target sell kita. Nah kemudian berarti bang kalau misalkan 3324 targetnya, target final, berarti ketika harga misalkan kalian ketinggalan di atas nih ya, ketika harga kalian udah buka video ini itu harga sekarang udah 3339 atau 3336. Nah kalian bisa cari konfirmasi sell lagi ketika dia udah break dari sini ya, dia udah break closing candle. Begitu dia naik kalian mulai cari ancang-ancang sell dengan target di bawah juga di sini ya, 3324, 3316 gitu. Nah kemudian itu untuk sell. Nah sekarang kita mau bahas untuk buy-nya ya. Ini buy ini memang agak agresif ya jatuhnya. Jadi sekarang kita cek pakai Fibo dulu ya. Fibo ini ada di sini ya. Sekarang itu dia posisinya hampir berada di area posisi pull rebound ya dari Fibo 50 sampai 76.4. Saya senang sampai kayak 3 Fibo ini gitu, 50 sampai 76.4, atau biasanya kalau untuk low risk ya kita ambil di 61.8 sama 476.4 teman-teman. Nah kalau di atas selama terjaga di area Fibo ini berarti kan struktur naiknya belum rusak nih gitu ya. Nah kita bisa cari ancang-ancang buy atau FVG buy itu di time kecil ya, itu di 15 atau 5 menit. SL nya taruh di bawah Fibo ini, di bawah 76.4, berarti kurang lebih di bawah 3355 gitu. Atau kalau kalian merasa kayaknya nanggung deh kalau 3355 untuk SL nya ke bawah ya, kalian mau taruh di 3350 juga boleh. Atau kalau kalian mau masang di 3353 dengan SL di 3349, 3348 juga boleh gitu. Cuma memang nanti balik lagi nih, kita butuh konfirmasi dari volume. Nah volume ini berpengaruh juga gitu. Ini saya udah buat video volume kok waktu itu, nanti saya akan pin juga volume videonya di sini biar kalian bisa nonton ya gitu. Nah lalu untuk buy lanjutan, nah tadi kan buy ketika dia posisi pullback ya, rebound. Nah sekarang kalau mau buy lanjutan tuh gimana? Buy lanjutan kita tunggu dia big break dan bikin higher height baru ya, artinya break di atas 3370 ya. Lalu begitu dia
apa ya, ini kan dia break nih ya, dia break nih ya, terus kita tunggu dia retest kembali ke area breakoutnya. Nah misalkan di sini ada FVG ya, ada FVG, nah kita ambil buy di FVG ya, kalau kita ikut dia lanjut naik lagi. Target final kita kalau untuk buy itu ada di 3383 sama 3390, itu ada di sell point QM 4 jam ya teman-teman ya gitu. Oke, nanti di atas 3390. Nah ini kan di open interest data, kalau kalian perhatikan ya, di open interest data di atas 3390 ya, ini udah pasti lanjut ke 3400 kan gitu, 3400 3410. Nah berarti 3400 ini ya adalah target lanjutannya dia. Di atas ini juga kan saya udah sebutkan ya, ini ada buy lanjutan di atas 3390 sampai 3410. Nah 3410 seperti sini. Nah nanti kalian baru cari sell point lagi di kurang lebih kisaran harga segini gitu. Oke, nah itu adalah skenario kita atau strategi kita. Jadi saya harap ya kalian nggak skip video ini, terutama di bagian analisa gold ini ya, karena memang beberapa skenario saya sebutkan. Kalau kalian skip, kalian pasti nggak akan paham dengan apa yang kita bahas atau kita diskusikan di dalam video ini gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan kepada kalian ya. Thank you untuk kalian sudah nonton dan juga mensupport channel YouTube Juno Trading ID hingga saat ini, karena dukungan dari kalian itu sangat sangat saya hargain ya, dan juga sangat saya apresiasi ya, karena JTID pun bisa bertahan hingga saat ini itu berkat dukungan kalian juga gitu teman-teman. Oke, thank you untuk kalian sudah nonton ya, dan thank you juga untuk kalian sudah join ke project Juno Trading ID, Learning Center dan juga Premium ya. Terutama Learning Center kalian kan project baru di awal tahun ini ya, ini udah jalan kurang lebih 8 bulan, dan puji Tuhan bisa memberikan dampak yang baik juga untuk banyak trader ya yang sudah join teman-teman gitu. Oke, thank you untuk kalian sudah nonton, dan see you on the next video update.